ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang ada dipunyai sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami puji, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Bapa Yahweh Besem Yesus Amasia. Haleluya. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Engkau yang berdiri di tengah kami. Amin. Di tengah kami ditinggikan dan Yesus kami puji. Haleluya. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan dan kami puji. Ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah. Sembah dan puji demi katamu. Amin. Sembah dan puji
Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami dan hebat kami, tapi semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kau yang melihat setiap hati kami, Kau yang melihat hati kami yang paling dalam. Kami rindu di hadirat-Mu Bapa. Walaupun dunia memandang rupa, walaupun orang melihat yang ada di depan kami, tapi Kau melihat hati kami yang paling dalam. Haleluya. Jemaat lagi menyanyikan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Allah yang punya Hosana. bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil. Mari kita berdoa. Ya Aba Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan, yang selama 6 hari kami bekerja Tuhan, di mana Tuhan di hari Sabat hari kudus Tuhan, kami kembali datang kepadamu Bapa, mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu kepada kami Bapa, sehingga Tuhan dalam keadaan sehat Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, hari Sabat hari kudus Tuhan, kami datang memuji Engkau dan memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau Bapa, karena Engkau yang layak ditinggikan dan memuliakan dan dimaksudkan Bapa. Bapa, terlebih dahulu Tuhan, ampunilah kiranya dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu, baik juga jemaat-Mu di tempat. Ampuni Bapa, dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami ingat maupun yang tidak kami. Ampuni Bapa. Biarlah dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib itu menyucikan segala dosa-dosa kami Bapa, bahkan memulihkan kami. Darah Tuhan yang menyembuhkan kami Bapa, sehingga Tuhan pada saat kami beribadah Bapa, kami layak di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat. Kalau Engkau hadir Bapa, kami merasakan sukacita, tenang dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan yang saat ini dan Tuhan dalam Kau menyertai. Baik juga sahabat kami yang belum Tuhan datang untuk perjalanan maupun Tuhan apapun keadaan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami rindu Tuhan boleh beribadah bersama-sama Bapa di tempat ini Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah kami di Tuhan, mulai awal, pertengahan dan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Dan segala kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami Bapa, kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah Bapa. Engkau memproteksi kami semua Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau aktifkan pasukan malaikat Tuhan untuk menjaga, bahkan Tuhan berkemah di sekeliling tempat ini Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku, kita mau pujian itu, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin. Oh, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, kami lewati semua sampai dengan saat ini. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, amin. Haleluya, teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak dan memberikan pertolongan bagi kami. Haleluya, saya serahkan kepada Bapak yang ada di siang sabar. Anugerah-Mu besar melimpah dalamku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masia,
Yahweh yang hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, jaga lindungi benteng pagar kami, jangan berkati kami, berikan kecukupan, limpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami, karena kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan namamu, merayakan sabatmu yang kudus di tempat ini. Perbaharui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, sesudah kami pulang dari sini Tuhan, kami boleh merasakan kasih kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman kebenaran, karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan menempati hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami. Ya Tuhan, kami boleh layak di hadapan Hadirat. Terima kasih Tuhan, kami seberapa yang hadir, tapi kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Hamba-Mu yang mau menyampaikan firman adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Tuhan, layakkan hamba untuk berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yahweh, Semi Yesus Masih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buka kitab kita sesuai dengan apa yang sudah ada di warta atau di warta jemaat yang sudah kasih, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sesudah kita dapat, kita bangkit berdiri untuk kita baca bersama-sama. Hanya satu ayat, jadi kita baca bersama-sama. Satu dari kitab lain biar seragam. Sudah temukan? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Demikian, silakan duduk kembali. Ini firman yang begitu indah buat kita, dan saya beri judul, kamu akan menjadi saksi, akan menjadi saksiku. Kalau saksi berarti melihat, iya kan? Kalau kita di pengadilan pasti ditanya kalau kita mau menjadi saksi, iya kan? Sekarang ini kalau tentang rohani, apa yang sebenarnya dengar tentang saksi? Ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin Bapak Dahlan bawa firman tentang apa? Semakin berkualitas. Dan itu menjadi tema di dalam Sarasehan ke-9. Semakin berkualitas berarti sudah berkualitas atau belum? Sudah berkualitas, tapi semakin bertambah-tambah. Iya kan? Bertambah-tambah kualitas.
Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, sudah berapa kali kita ikut sarasehan Pak Dahlan? 5. Sudah 5 kali kan, dari Salatiga dan sekarang sampai Solo. Iya kan? Kualitas apa yang didapat di dalam sarasehan itu? Harus menjadi pertanyaan, menjadi satu rema yang disebut. Kalau GPF motonya apa? GPF bagi Yahweh. Itu nilainya. Kalau motonya Tidak kompromi. tidak kompromi Dan tapi tidak radikal. radikal. Tidak kompromi tapi tidak radikal. Ya kan, kalau nilainya GPF bagi Yahweh dan Yeshua Yeshua Mashiach dialah Yahweh. Yahweh. Itulah, harus ingat itu. Menjadi salah satu apa yang kita gunanya kita bergabung sama GPF. Nah, apa yang didapat saat kita mengikuti? Kita ini buang-buang, kalau menghitung, buang waktu, buang pekerjaan, buang tenaga, buang biaya. Iya kan? Betul kan? Nah, disitulah kita melihat apa yang kita dapat. Nah, seperti motonya, semakin berkualitas. Saya kemarin selama sarasehan berapa kali baru berbicara atau bertanya atau memberi pendapat di dalam sarasehan. Itu tema apa padahal? Tentang diakonia. Iya. Jadi kita di sarasehan itu salah satu ininya disyaratkan untuk seluruh jemaat sebenarnya. Tiap minggu itu memberikan Tiap bulan, Pak. tiap bulan 1.000 kan? Iya. Iya. 1.000 perak. Tiap bulan. Tiap minggu apa? Tiap Ya. bulan. Tiap bulan Pak. Tiap bulan. Iya. Jadi 1.000 perak. Iya kan? Tapi saya belum tahu bahwa apakah kita sudah sampaikan ke jemaat atau belum. Jemaat bilang belum kan? Berarti salahnya pengurus. Termasuk saya sebagai bendahara kan. Nah, jadi itunya itu karena saya sudah transfer duit untuk apa? Uang untuk persembahan dekoni ke pusat. Tapi yang sebenarnya itu harus transfer ke bendahara dekonianya. Iya kan? Akhirnya kan saya tanya, saya udah ada kok di pengumuman itu, grafilat tidak ada. Iya kan? Nah, kemudian jawab, itunya apa? Bapak kan kirimnya ke pusat. Terus gimana? Ya udah kirim lagi katanya. Dia pikir grafilat ini banyak duitnya. Iya kan? Nah, jadi itu masing-masing yang kita dapat. Jadi segala sesuatu tuh kita harus lihat, kita harus menilai. Sesudah itu banyak tanggapan-tanggapan yang di dalam grup sarasehan itu. Tapi saya lihat di dalam grafilat belum ada yang tanggapi. Ternyata kita di sana banyak dapat yang kita dapat. Iya kan? Karena apa? Hari pertama pembukaan kan. Nah, kita tunggu orang-orang yang ditabiskan atau diteguhkan jadi pelayan Tuhan. Sampai jam berapa? Pak Dahlan? Sampai jam berapa? Karena orang dari Amerika belum nyampe. Karena ada yang harus ditabiskan juga jadi pelayan Tuhan. Di situ. Hanya ditunggu karena perjalanannya jauh. Berapa jam? 250
28 jam. 28 jam dia harus jalan, makanya ditunggu jauh-jauh. Akhirnya udah tiba, kemudian acara dimulai. Hari kedua adalah apa Pak? Hari kedua ada acara yang utama itu yaitu KKR. Nah, di situlah kita melihat KKR itu berhubungan dengan hari apa? Hari Sabut atau pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta atau hari apa? Hari yang ke-50. Jadi artinya banyak. Jadi sebagai orang Kristen jangan ketinggalan arti dari apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu. Ya kan? Pencurahan Roh Kudus. Makanya ini tema yang kita firman yang kita dapat ini adalah sesuatu yang sebenarnya mengikat. Bapak Ibu hadir di sini karena anak penyertaan Roh Kudus. Iya kan? Betul nggak? Amin. Kita hadir di Sarasean ya karena kita mau untuk melayani Tuhan. Iya kan? Biar buang tenaga, buang itu kan kita pergi untuk bukan melihat manusianya, tapi melihat bagaimana kita bersama untuk melayani Tuhan. Tapi di situ kita harus ambil hikmahnya. Kalau Pak Trisno, ada hikmat diambil dari situ? Pak? Iya, pasti ada. Pak Dahlan ada. Pak Tony ada. Dan saya juga pasti ada. Kadang-kadang saya berpikir, ya kan, ini pikiran saya. Kita bergabung dengan gereja pemulihan firman. Ya kan? Firman mana-mana yang dipulihkan? Pertanyaan dalam hati saya. Sedangkan kita sudah tahu tentang nama itu, kita sudah menyatakan. Tapi firman cuma itu. Firman satu atau berapa? Banyak. Nah, di Sarasean itu kita dapat seberapa? Dapat berapa di situ? Tentang KKR. Pas KKR terakhir, apa yang dapat Pak Dahlan di situ KKR? Roh Kudus, Pak. Pencurahan Roh Kudus, Pak. Iya, pencurahan Roh Kudus. Maksudnya apa yang didapat dari ibadah itu? Karena kadang-kadang kita tidak mengerti sesuatu, tapi kita diam, ya kan? Kita tidak bertanya, ya kan? Sebenarnya sesuatu yang sebenarnya tidak pas untuk kita tahu, tapi kita tidak pernah menyelidiki benar atau salah. Saya mengikuti itu kan ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang tadinya dukun sakti, ya kan? Dia bersaksi bagaimana dia mengalami kematian, ya kan? Kenapa dia mengalami kematian? Itu kan ada kirim di grup GPF kayaknya. Padahal ikutin nggak kesaksiannya? Jadi dia mengalami kematian karena dia tabrakan dengan motor. 3 jam apa 3 hari ya. Akhirnya dia sampai di tempat yang namanya Samain atau surga. Ya kan? Dan di situ dia katakan apa? Di sana ada bahasa yang lain. Dan dia katakan itu bahasa roh. Ya kan? Tahu nggak? Bahasa roh, bahasa lain yang sebenarnya bahasa yang dia belum pernah mendengar di sini, tapi dia mengerti, ya kan? Dia katakan malaikat ngomong gini-gini, tapi dia paham bahasanya nggak sama seperti bahasa manusia, tapi dia mengerti. Nah sekarang saya tanya,
Waktu kita di sana, ada yang berbahasa roh atau tidak? Ini kita terbuka aja, ini bukan sesuatu. Mengerti nggak arti itu? Padahal, Tidak. Hah? Kurang mengerti Pak. Justru itu kita harus tahu apa yang sebenarnya kita harus mengerti. Kita harus mengerti apa yang kita tahu sebenarnya. Nah, disitulah kita melihat bahwa sekalipun namanya dia berbahasa roh, tapi harus mengerti itu. Karena di dalam firman lain ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, tapi ada yang bisa Mengertikan. mengertikan. Nah itu ada yang mengertikan atau tidak? Nah itulah kita lihat. Karena saya pengalamannya apa? Saya pengalaman di dalam beribadah atau di dalam kegiatan kita sehari-hari. Atau bagaimana cara beragama mengikuti cara kita. Makanya sering saya katakan, saya dari gereja sana berpindah ke gereja ini dan sampai saat ini berada di gereja ini. Waktu di gereja sana, mereka mengajarkan bagaimana kita berbahasa roh. Iya kan? Ada pernah gitu enggak? Diajarkan bagaimana roh diajarkan. Dan saya tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa. Karena diajarkan ya saya nggak bisa-bisa. Nah, tapi sebenarnya bahasa roh yang ada itu hanya diajarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri. Sejak kapan ada bahasa roh? Kita berbicara ini tentang saksi kan. Tapi kalau kita menerima Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi. Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu dari mana? Perjanjian Lama ada Roh Kudus nggak? Bapak sendiri. Disebut Roh Tuhan, iya kan? Di dalam Kejadian berapa ya? Dikatakan Roh Tuhan melayang-layang, iya kan? Benar nggak? Iya. Nah, ya kita baca supaya kita tahu di dalam Kejadian berapa ya Pak? Dalam 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Seorang bacakan untuk kita. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Yahweh melayang-layang di atas permukaan air. Ya, coba dilanjutkan dengan Kejadian 6 ayat 2. Silakan Ibu Heni lanjutkan lagi. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Yahweh melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan. Kejadian berapa? Ayat 3, ayat 3. 6 ayat 3, Pak. Kejadian 6 ayat 3. Mulai. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, iya. Silakan duduk. Jadi roh Tuhan itu bisa diberikan kepada roh manusia atau tidak? Roh Tuhan itu bisa turun atas kepada manusia, tapi tidak selamanya. Salah satu contohnya siapa? Yang pernah diambil kembali rohnya? Saul. Simpson. Saul itu dikasih kuasa dan diteguhkan, dipilih oleh hambanya Samuel atas perintah Tuhan, atas firman Tuhan. Tapi pada akhirnya dia tidak mentaati itu, makanya roh Tuhan itu diambil daripadanya.
Nah, disinilah kita disuruh untuk menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena udah ada zaman kasih karunia, ada zaman keselamatan. Makanya disebut sesuatu itu kudus, sesuatu itu mulia. Ya kan? Kudus itu sama dengan mulia atau tidak? Sama. Jadi manusia itu menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan merindukan untuk semua manusia diselamatkan. Kenapa kita disebut harus menjadi saksi? Untuk apa? Untuk apa kita mau menjadi saksi? Sekarang orang istilahkan, kemarin si El ini dia bilang, saya ketemu orang yang saksi Yehova. Di dalam kitab ketemu Yehova. Ketemu enggak? Yang saya ketemu itu Yahweh. Kenapa disebut Yehova? Karena mereka tidak mau menyebut nama yang kudus. Yang kudus itu cuma Yahweh. Nah, sekarang kalau kita katakan bersaksi, tidak ada firman yang menyebut bahwa Yehova itu pengajaran. Yehova itu sesuatu yang sebenarnya dirubah. Jadi hati-hati tentang apa yang sebenarnya lain daripada yang kita dapat. Kalau Yahweh itu ada di dalam Alkitab, di kamusnya menjelaskan. Di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 itu. Tapi lain tidak bisa menerjemahkan, makanya ditaruh di kamus supaya semua umat Tuhan mengenal namanya yang kudus atau namanya yang benar. Nah, ini sesuai dengan judul kita, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu sudah pernah bersaksi tentang nama Tuhan. Bersaksi tentang firman Tuhan. Bersaksi tentang keselamatan dari Tuhan. Bersaksi tentang keajaiban dari Tuhan. Sebab kalau Roh Kudus turun atas setiap orang, pasti dia merasakan apa yang sebenarnya harus disampaikan. Roh Tuhan itu sama dengan roh kebenaran. Amin. Sama. Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran. Ya. Jangan padahalan aja, yang lain jawab, bisa nggak? Bisa. Jangan kita duduk di sini, kita sama-sama belajar. Mengerti tentang apa yang disebut Roh Kudus. Kita tahu kita mau untuk menjadi saksi. Tapi orang bilang jangan jadi saksi Yehova. Bapak Ibu sudah pernah bersaksi berapa kali? Bersaksi di mana saja. Ini HP ini berguna untuk kita bersaksi. Kalau story saya itu sehari itu tidak pernah menceritakan yang lain. Mulai menceritakan tentang nama, ya kan? Tentang makanan, ya kan?
tentang kebenaran-kebenaran yang lain, membasuh kaki, ya kan? Apalagi, nah, jadi semua itu saya menceritakan di situ tentang hari Sabat. Ini hari ini story saya, tapi saya tidak berteman dengan orang kafirat. Nah, kenapa saya tidak berteman? Karena saya tahu mereka tahu firman, ya kan? Saya berteman itu banyak dengan orang luar. Nah, supaya saya bisa bersaksi. Hari Sabat saya mulai menceritakan, ya kan? Mulai kematian Tuhan. Kan ada firman-Nya. Saya katakan di situ. Kelahiran, kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan menandakan hari Sabat. Benar atau tidak? Benar. Ya kan? Hanya satu hari yang diberkati Tuhan. Benar atau tidak? Itu bersaksi atau bukan? Menjadi tanda supaya orang mengenal. Di dalam berapa? Kejadian Yeskiel 20 ayat 20. Ya kan? Supaya orang mengenal. Orang mengenal apa dari itu? Orang mengenal bahwa kita adalah umat Tuhan, atau umat Elohim, atau umat Yahweh. Kebiasaan Tuhan, Yesus HaMashiach. Pada hari Sabat dia kemana? Ke tempat ibadah. Kalau di sana disebut sinagoge, kalau di sini disebut gereja. Itu kebiasaan Tuhan. Ya kan? Itu bersaksi atau bukan? Terus kesaksian apa yang di luar daripada itu? Orang menyatakan saya ini penginjil. Ya kan? Tapi dia menceritakan tentang kehebatannya, bagaimana dia minum mabuk. Ya kan? Dia menceritakan kehebatannya, bagaimana dia merokok tapi tidak dihukum Tuhan. Ya kan? Ada nggak yang bersaksi seperti itu? Ada. Nah, itu kesaksian dari mana? Jadi ada kesaksian dari, karena ada catatan Tuhan tentang kesaksian nggak? Ada. Di mana? Buku kehidupan. Di buku kehidupan, di 10 firman. Jangan bersaksi dusta, itu firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu disuruh menjadi saksi. Itu perintah Tuhan. Itu tulisan tangan Tuhan sendiri. Hukum keberapa? 9. Jangan bersaksi dusta, karena banyak orang yang berdusta. Kalau bersaksi tentang minum mabuk, tentang merokok, bersaksi dusta atau bukan? Bersaksi tentang siapa? Nah, itulah yang kita tahu. Bukan itu saja, tentang firman Tuhan. Iya kan? Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 2, seorang bacakan untuk kita. Yohanes 1 ayat 2. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Ya, terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dilanjutkan dengan 2 Timotius 3 ayat 2. Pak Krisna lanjutkan. 2 Timotius
Timotius 3 ayat 2. ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi itu tentang bagaimana kita mendengar kesaksian. Ya kan? Kalau kita menyatakan, Yohanes menyatakan pada mulanya adalah firman. Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Iya kan? Dan firman itu adalah Elohim sendiri. Itu salah satu kesaksian Yohanes. Ya kan? Nah, apa yang kita terima dari kesaksian yang baik? Kesaksian yang baik berarti kita mengetahui, oh itu adalah sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kan. Nah, kalau kesaksian yang baik itu adalah dari Roh Kudus atau dari roh? Dari roh apa? Kudus, bukan roh setan. Kalau roh itu ada berapa di dalam dunia? Ada yang namanya roh Tuhan, ya kan? Yaitu Roh Kudus. Kalau roh setan, itu namanya roh jahat. Tuhan pernah mengusir roh jahat? Nah, Yang dari coba baca di dalam Lukas 24 ayat 31. Ya, Lukas 24 ya Pak Adalan. Itu tentang mengusir roh jahat. Ya, Lukas 8. tentang mengusir roh jahat. Tuhan pernah mengusir roh jahat. Itu orang yang kerasukan setan. Ya kan? Itu yang disebut roh jahat. Nah, kalau orang kita lihat bahwa orang ada dua jenis yang mengalami atau merasakan, atau yang kita lihat, kita menilai, ya kan? Kalau kita berbicara tentang bagaimana bersaksi, berarti bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan, berarti itu ada dalam roh Tuhan atau Roh Kudus itu ada di dalam dia. Tapi yang pernah kita melihat, seperti contohnya orang gila, ya kan? Orang yang kerasukan setan. Pernah melihat orang kerasukan setan? Nah, Saya memberikan salah satu kesaksian waktu masih di pekerjaan dulu di pabrik komputer. Saya sudah pernah berikan kesaksian itu di pabrik komputer. Di situ karyawannya sekitar 200 dan pimpinan atau kepala pabriknya adalah seorang yang istilahnya punya kedudukan di agamanya, karena dia udah pergi ke tanah sucinya. Nah, dan salah satu kali kelak ada seorang karyawan yang kerasukan. Kerasukan berarti diganggu oleh roh jahat. Kerasukan sampai dia teriak-teriak, dan di saat itu kepala pabrik itu bersama rombongannya, mereka sekitar 10 orang lebih. Mereka pegang itu cewek
itu cewek itu dipian oleh 10 orang, tapi mereka sampai nggak dicakar mereka sampai ada yang berdarah-darah. Nah di saat itu ya karena saya satpam di situ, dan pas saat itu pun koordinator kita ke situ. Koordinator kita, kalau saya bilang koordinator berarti tahu dia adalah seorang pelayan Tuhan. Saat itu dia melihat bahwa, oh itu kenapa? Saya bilang itu kerasukan. Dia bilang udah biarin mereka urus. Akhirnya mereka tuh tidak sanggup, di tempat loker itu kan ada luas. Mereka masuk di situ, tapi masukin di situ, tapi tidak ada yang berani masuk ke situ. Ya kan? Nah, bagaimana kita mau menjadi saksi seperti itu? Dan itulah saya lihat bahwa ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan itu hadir. Ya kan? Pas kita di pos, nggak lama mereka udah bergulat sampai ada yang berdarah-darah, ada yang bajunya sampai sobek. Akhirnya koordinator kita, udah Yakob sini, mari. Saat itu yang saya ini, karena saya juga udah di situ, udah menjadi majelis di gereja kita, dan kayak sering ya pelayanan, udah belajar pelayanan saat itu. Kemudian diajak, ayo kita masuk dalam pos, kita berdoa. Sesudah berdoa, dia bilang harus kita bersatu. Kalau kita 2 orang bersepakat, pasti kita menang. Dan saat itu saya lihat pas dia berdiri di depan pintu, pas cewek itu nggak lihat lagi ke depan pintu, nggak lihat lagi di depan pintu kan, dia mulai angkat tangan dalam nama Tuhan, dia langsung jatuh, cewek itu langsung jatuh, jatuh tersungkur, langsung dia tidur, ditumpahkan tangan, udah, karena dia belum sadar, dibawa ke pos. Ke pos itu kan ada tempat duduk yang bisa sandar, ditaruh situ, dia ngorok, tidurnya sampai ngorok. Sampai ngorok, koordinator bilang udah biarin aja situ. Tapi ternyata yang kepala pabrik itu mereka mungkin malu atau tidak senang atau gimana, karena cewek itu adalah seagama dengan mereka. Akhirnya mereka ke situ lagi, mereka doain dari luar. Tak tahu dia ngambak lagi. Dia ngambak ini lebih parah dari yang tadi, sampai berkata-kata dengan bahasa yang sebenarnya kita tidak tahu. Makanya hati-hati, ada bahasa roh juga. Makanya bahasa roh itu harus diuji, dinilai, dimengerti. Ini dari mana tuh? Dan memang suaranya itu berubah. Suaranya itu menjadi suara laki-laki. Yang tadinya mungkin dia bisa tidak berbahasa Inggris, akhirnya dia kayak berbahasa Inggris. Tapi karena memang saya tidak mengerti bahasa Inggris juga, jadi saya tahu bahasa Inggris apa bukan. Iya kan? Tapi ngomongnya seperti itu. Jadi itulah bahasa-bahasa yang dari roh jahat. Makanya pas kita di sana, ibadah pas bahasa roh, saya sama Pak Dahlan langsung duduk. Tadinya semangat-semangat, kita langsung duduk. Karena kenapa kita duduk? Kenapa? Pak Dahlan. Karena kita tidak mengerti itu. Dan tidak ada orang yang bisa menjelaskan itu. Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan untuk kita. Nah, itu kebenarannya dari mana? Dari segi apa? Ada nggak yang bisa menjelaskan itu? Itu artinya apa? Sebab tentang kebenaran itu tidak ada yang apa?
tersembunyi harus dibukakan. Nah, itulah mulai dari situ yang tadi saya bersaksi, akhirnya orang itu kumat lagi. Dan koordinator kita bilang, udah biar aja di situ. Mereka mau ngapain terserah. Akhirnya lama kelamaan mereka tidak sanggup lagi. Yang manajernya yang panggil koordinator, Pak, karena mereka tahu dia pendeta kan, Pak pendeta tolongin dulu. Akhirnya dia kembali ke situ. Bagaimana ngambaknya lebih daripada yang tadi. Tadinya baru di pintu udah berbalik karena ketakutan. Tapi ini nih menantang. Karena sesuai firman, jika setan itu keluar dan tidak diisi, dia akan pergi mengundang Temannya. Jadi roh itu dia bisa mengundang. Akhirnya dia datang, dia mulai mau nantang kan. Dia berdiri, dia cakarin dia. Amin. Dalam nama Tuhan, saya usir kamu dengan Roh Kudus. Langsung dia berbalik kan. Udah, pas dia berbalik, tumpangkan tangan, dia langsung duduk. Langsung duduk, dia menangis sejadi-jadinya kan. Udah, koordinator bilang dia udah mau dia pulang ke rumahnya, dia istirahat. Dan itulah bagaimana kuasa Tuhan kita nyatakan, kita menjadi saksi. Kalau kita baca di dalam Keluaran 28 ayat 3, seorang bacakan untuk kita, Ibu Yuni, Keluaran 28 ayat 3. Keluaran 28 ayat 3 mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Silakan duduk kembali. Roh keahlian. Tentang apa? Tentang apa itu? Itu roh keahlian dari siapa? Dari Elohim, Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan itu bisa membuat roh. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang pakaian. Bapak Ibu di sini kenapa kita pakai gini? Ini kenapa? Kalau waktu kita di sana, tadi saya ngobrol dengan Ibu Ratna, ada yang jual apa ini namanya apa? Penutup kepala kan? Kita tanya bilang 300. Iya kan? Tapi itu ya itu asli, ada yang asli dari sana. Nah, ciri khas orang yang memiliki roh. Ada ciri khasnya. Kenapa orang bisa membuat pakaian? Dan pakaian yang ditentukan Tuhan. Pakaian orang gereja sama orang gila sama enggak? Hah? Makanya harus bedakan orang gila sama orang gereja. Makanya kita gereja itu harus pakai ciri khas khusus kita orang beribadah. Itu menjadi saksi enggak? Menjadi saksi. Bukan saksi itu berjalan dari jalan ke jalan baca Kejadian sampai Wahyu terus begitu. Nanti itunya bilang orang Gila. orang gila. Saksi itu apa sebenarnya? Menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan.
Bapak Ibu hadir di sini untuk merasakan itu melupakan satu kesaksian atau tidak? Menjadi satu tanda supaya orang mengenal kamu bahwa kamu adalah umat Tuhan. Yeskiel 20 ayat 20 menjadi tanda. Pas Ibu Sutia masuk ke sini, orang seberang pasti, oh ini dia mau bersabar. Ibu Musrifah pun demikian. Iya kan? Mulai orang sekarang, kalau ya Yesus Masih lahir oleh karena apa? Roh Kudus. Hai Yusuf, jangan ceraikan Maria, karena yang dikandungan adalah dari Roh Kudus. Sekarang mulai ada yang mau samain. Di mana tuh? Di Pekalongan. Iya kan? Udah hamil, udah mau melahirkan, katanya itu tidak bersetubuh. Ternyata kebelakangan ketahuan sudah 9 orang hamil. Dari apa? Dari seorang pimpinan agama. Jangan sebut mereknya atau jabatannya. Ya kan? Dan sekarang ini mulai kumat. Di mana-mana ditangkapin, di Lampung, di Bogor, di mana aja sudah ada, di mana-mana. Apalagi di Pati. Berapa orang? 50 orang. Ngeri enggak? Nah disitulah kita lihat bahwa penyesatan makin nyata. Makanya hati-hati, jangan asal berbahasa roh, tapi roh yang bisa dibahasakan harus tahu artinya. Karena contohnya apa? Tadi kita bacakan di Keluaran, Imamat ya, tentang bagaimana orang yang sekalipun tentang bagiannya aja harus ada Roh Tuhan itu yang nyatakan. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sangat berbahagia. Karena bagaimana kita mengetahui apa yang benar. Hari ini saya berbicara tentang itu. Bapak Ibu juga harus ambil kesimpulannya. Ambil kebenarannya. Apa yang saya omong itu benar atau tidak? Ya kan? Sesuai dengan kitab suci atau bukan? Ya kan? Nah disitulah kita tahu kenapa kita harus memiliki Roh Kudus untuk bersaksi, menjadi saksinya. Kenapa kita harus menjadi saksinya? Karena kita mau menceritakan tentang kebenaran Tuhan, tentang Tuhan. Tuhan itu baik seperti ini. Dulunya saya tidak mengenal Dia. Dulunya saya orang yang terbuang. Dulunya saya dianggap sesuatu yang tidak berarti. Tapi sekarang saya berarti. Kenapa? Karena saya hidup dalam Tuhan. Ya kan? Hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang mau ke surga? Semua. Sekarang? Hah? Sekarang mau nggak? Hah? Ya kalau orang percaya sekarang mau. Ya. Ayo. Iya kan? Kalau Tuhan datang sekarang, ayo. Iya kan? Jadi kalau orang percaya itu jawabnya jangan ragu-ragu. Iya kan? Sekarang besok sama saja. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada.
Kesaksian seorang dukun sakti itu dia katakan apa? Saat dia sudah sampai di sana, dia katakan apa? Dia melihat tempat yang tangganya dengan emas, yang ruangannya dengan emas kan. Dia bilang, saya tidak mau pulang lagi. Ya kan? Tapi sebelum dia bertobat dia katakan apa? Saya mau melayani Tuhan sesungguhnya. Dan dia melayani Tuhan atau tidak? Dia melayani Tuhan, dia menyatakan kuasa Tuhan. Jadi tidak ada seorang sipil yang menjadi pengawal presiden sampai 10 tahun. Kenapa diangkat jadi pengawal? Memang dia tentara. Kesaksian. Dan itu nyata, bukan cerita-cerita bohong. Orangnya kecil lagi. Pendek lagi. Jadi dia katakan apa? Tapi ternyata sekarang jadi gendut. Jelek lagi kan. Kalau dulu kurus masih ganteng. Sekarang gendut tambah jelek. Tapi dia sangat bersyukur. Karena dia sudah pernah melihat. Pada saat itu dia katakan apa? Saya tidak mau pulang lagi. Bayangin aja tangga aja dengan emas, ruangannya berdinding emas. Gimana nggak enak? Ya kan? Melihat orang bersuka cita. Nah, dan dia nyatakan disitulah dia mengetahui bahwa inilah namaku. Ya kan? Akulah Yahweh. Bukan Allah. Nah, ini tantangan satu lagi. Waktu kita di sana, di Sarasehat, ada seorang anak muda karena ikut. Dia mungkin masih SMA ya Pak Dahlan ya. Udah kuliah sih. Udah kuliah ya, tapi masih Saya- muda. Dia katakan sekarang ini orang memberitakan pakai istilah BA. Katanya nggak boleh menyebut. Terus jawabannya apa? Menyebut itu nggak masalah, tapi jangan dalam hal kekudusan. Saat berdoa jangan menyebut, tapi berikan pengajaran menyebut, membaca menyebut. Ada nggak nama dewa yang disebut dalam kitab suci? Banyak. Jadi kita menyebut-nyebut itu jangan pakai istilah AB, karena itu tidak ada kebenarannya. Sebut aja nggak masalah. Iya kan? Kayak tadinya kita tahu namanya Allah, tapi sekarang kita sebut Yahweh. Karena kita tahu Allah itu cuma di Indonesia. Tapi di Inggris ada nggak Allah? Ada nggak? Ada. Di Inggris itu apa? God. Iya, di sana tidak ada Allah. Allah tuh di Indonesia doang. Di Inggris tuh God. Yang God sama dengan Allah. Sama enggak? Enggak sama, enggak kan God. Allah ya Allah. Kalau namanya. Karena nama tidak bisa diterjemahkan. Kalau terjemahkan ya bukan nama. Itu bahasa. Iya kan? Nah, dan disitulah kita harus mengerti. Jangan pakai istilah bodong. Tapi pakai arti yang sebenarnya. Iya kan? Menjadi saksi Amasya yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Mesias. Kami sangat bersyukur atas kasih setiamu menyertai kami sampai saat ini. Kami mengerti tentang arti Roh Kudus turun atas kami. Kami akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Sekarang ini Tuhan, kami sudah bersaksi sampai ujung bumi. Walaupun hanya melalui media massa ataupun elektronik. Tuhan berkati semuanya itu, biar semuanya itu boleh menjadi saksimu, kebenaranmu di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh nyatakan lewat apa yang kami sanggup, apa yang kami bisa Tuhan.
Tuhan berkati kami, bahkan Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Hamba-hambamu yang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Yesus, sudah kami mendengarkan firman ini, menjadi rema, menjadi pertanyaan, bahkan menjadi pelajaran untuk kami, untuk mengenal apa arti kebenaran. Terpujilah namamu kekal selama-lama, Tuhan Yesus Masias. Roh Kudus tetap menyertai langkah kehidupan kami. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Yahweh memberkati engkau dan melindungi. Amin. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.